Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke topik kedua, kebinekaan Indonesia, yaitu negeri penuh harmoni. Dalam topik ini ada capaian pembelajaran yang harus kita kuatkan, yaitu yang pertama memahami kebinekaan Indonesia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita mulai dari diri. Untuk pertanyaan pemantiknya adalah, keragaman apa yang Anda temukan dalam keluargamu atau pertemanan lingkungan? Silakan ceritakan pengalaman tersebut. Tentunya ini merupakan sarana untuk diskusi dan juga menyampaikan pengalaman tentang ragam pertemanan lingkungan di keluarga. Nah, selanjutnya untuk aktivitas di Lokakarya Toleransi ini adalah kita bermain dunia suku. Jadi di sini peserta Lokakarya berperan sebagai anggota dari salah satu dari 4 suku ini. Kemudian setiap sukunya harus memiliki misi yang harus dicapai. Nanti Bapak dan Ibu bisa juga mengikuti kegiatan ini dengan mengklik tautan link yang ada di dalam gambar ini. Untuk refleksinya, kita merefleksikan yaitu mengapa setiap suku sulit mencapai tujuannya. Kemudian apa saja yang menjadi rintangan dan halangan untuk mencapai tujuan. Kemudian jika Anda berhak mengubah aturan permainannya, apa yang akan Anda ubah agar semua suku bisa mencapai tujuannya. Kemudian aktivitasnya, nanti ini kita melaksanakan beberapa kegiatan untuk membagi kelompok. Kemudian tinggal mengikuti aktivitas-aktivitas yang ada di dalam aturan permainannya ini. Nah, selanjutnya kita akan merefleksikan dari kegiatan yang baru saja dilakukan berkelompok dengan mengikuti beberapa catatan-catatan yang sudah disiapkan oleh materi. Seperti tanyakan kepada suku Wowo apa kata-kata yang menggambarkan suku Wiwi. Demikian juga sebaliknya. Kemudian dari daftar gambaran tentang suku tadi, kita coba untuk cek mana yang betul-betul gambaran, mana yang betul penilaian, mana yang lebih banyak. Nah, kemudian dari manakah penilaian itu kita dapatkan. Selanjutnya adalah konflik dan kekerasan bermula dari benih, bias, dan prasangka. Ini merupakan bagian dari konsep Lokakarya di topik kedua, bahwasannya benih-benih kebencian, prasangka, bias, jika dibiarkan akan tumbuh menjadi konflik, kekerasan, hingga pembantaian atau genosida. Nah, ini dia piramidanya. Kita bisa memahaminya lebih jauh, hal-hal yang menjadi konflik, ya. Kemudian diberikan Peace Media Lab mempersembahkan sebuah video grafis dari Peace Media Lab yang membicarakan tentang akar konflik, pemicunya, aktor konflik, dan akseleratornya. Dan Ibu bisa nikmati sendiri video seri memahami konflik. Bagaimana konflik kekerasan terjadi? 1 tahun setelah reformasi awal tahun 1999, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh konflik kekerasan komunal bernuansa agama dan etnis. Konflik-konflik ini sangat mengerikan. Misalnya, dalam konflik di Maluku yang berlangsung dari Januari 1999 hingga Januari 2003, tercatat 5.000 orang meninggal dunia,
sekitar 500.000 orang menjadi pengungsi, serta hampir 80% dari fasilitas dan bangunan rusak. Tahukah Anda, konflik ini hanya dipicu oleh perkelahian dua orang pemuda. Tapi mengapa konflik ini meledak dan sulit dipadamkan hingga 4 tahun lamanya, serta memakan ribuan korban? Marilah kita mengenali dan memahami konflik. Konflik kekerasan berkecamuk karena ada suatu peristiwa. Misalnya perkelahian, pembunuhan, sengketa, perebutan kekuasaan, dan lain-lain. Inilah yang disebut pemicu konflik. Pemicu bisa dilihat peristiwanya dan akibatnya. Tetapi ada faktor lain yang mendasar, yaitu akar konflik. Akar konflik biasanya tidak terlihat di permukaan. Akar konflik ini bisa berupa ketidakadilan, diskriminasi, korupsi, dan lain-lain. Selama akar ini masih ada, maka konflik sulit dihilangkan. Akar konflik ini seperti ranting-ranting pohon yang kering. Jika ada pemicu, maka dengan mudah terbakar. Ketika ranting mulai terbakar, maka apinya bisa merembet karena ditiup angin, hingga terjadi kebakaran hutan yang luas. Angin inilah yang disebut akselerator konflik. Akselerator konflik bisa berupa isu agama, suku, atau identitas-identitas lain. 3 hal di atas disebut faktor konflik. Selain faktor konflik, suatu konflik berlangsung karena ada aktor. Siapakah mereka? Provokator, yaitu aktor-aktor utama. Bapak dan Ibu bisa lanjutkan video ini untuk dinikmati dan pahami lebih lanjutnya. Selanjutnya adalah konsep makna toleransi, intoleransi, dan ekstremisme. Jadi ini upaya kita untuk lebih memahami dari konsep-konsep yang disuguhkan dalam materi ini. Kemudian ada juga konsep beragam praktik toleransi di berbagai pelosok negeri, di sekolah, dan juga di pesantren. Kemudian tentunya konsep dari profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi yang menjadi ciri dari pelajar Pancasila. Dan pada akhirnya kita mengaplikasikan yang pertama, yaitu aplikasi dari contoh makanan dari soto yang beraneka ragam, tetapi tetap dinamakan soto juga. Kemudian ragam dari batik sebagai pemersatu bangsa. Demikian Bapak dan Ibu untuk topik kedua perihal kebinekaan nasional. Kita akan nanti lanjut di topik yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.